Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah bergabung dengan keluarga besar SMA Muhammadiyah Gubuk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lia Lu'lu'u Lutfiyah, biasa dipanggil dengan Bu Lia. Pada kesempatan MPLS kali ini kita tidak bisa bertatap muka karena sedang ada pandemi COVID-19. Maka dari itu kita semua harus senantiasa menjaga kesehatan dan jangan melupakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kedisiplinan dan tata tertib SMA Muhammadiyah Gubuk. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Karena tata tertib ini kita jadikan sebagai rambu-rambu bagi kalian semua dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah. Kemudian kita berbicara tentang disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Nah, dengan adanya kedisiplinan itu, diharapkan ketika di sekolahan itu akan tercipta suasana lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan tentram. Nah, ketika ada sebuah kedisiplinan itu harus ada kerjasama 3 hal. Yang pertama harus ada siswanya, kemudian harus ada sekolah, dan harus ada peraturan. Ketiga ini harus ada, karena ketika tidak ada salah satu, itu tidak akan tercapai dalam hal kedisiplinan. Nah, yang pertama itu ada disiplin berpakaian dan menggunakan atribut sekolah. Yang pertama, kita harus menggunakan seragam sesuai dengan peraturan yang di sekolah. Di sekolahan kita sudah menyediakan 3 jenis seragam. Yang pertama adalah putih abu-abu, kemudian seragam IRM, dan seragam pramuka. Kemudian tambahan lagi satu ada seragam olahraga. Ketika hari Senin dan Selasa kita akan menggunakan seragam putih abu-abu. Hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam IRM. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka, dan seragam olahraga digunakan ketika ada jam pelajaran olahraga. Nah, kalian sebagai siswa dan siswi SMA Muhammadiyah Gubuk itu harus berpenampilan yang bersih, rapi, dan menutup aurat, perempuan maupun laki-laki. Kemudian menggunakan atribut lengkap. Seperti nanti itu ada bat, ada sabuk, ada dasi, dan ada kaos kaki. Nah, untuk laki-laki maupun perempuan itu tidak perlu menggunakan perhiasan yang berlebihan. Bagi anak perempuan itu kan biasanya ada yang menggunakan perhiasan seperti gelang, cincin, kalung, dan sebagainya. Itu kalian hanya cukup menggunakan seperlunya. Tidak perlu perhiasan kalian di rumah itu dipakai semuanya, itu tidak perlu. Nah, untuk laki-laki cukuplah pakai jam tangan. Nggak perlu anak laki-laki pakai kalung, pakai gelang dari sini sampai sini. Nah, kemudian yang perempuan nih, biasanya kan perempuan itu kan harus menggunakan make up biasanya. Nah, kalian itu tidak perlu menggunakan make up yang berlebihan. Jadi, ketika kalian di sekolah, itu jangan disamakan ketika kalian mau pergi ke acara kondangan. Jadi, cukup menggunakan make up seperlunya. Nah, untuk seragam, itu perempuan khususnya itu harus menggunakan kerudung yang menutup dada. Nah, untuk aturan bagaimana seragam itu seperti apa, sudah dibagikan kepada siswa-siswi. Aturan penjahit untuk dijahitnya itu seperti apa kan sudah diberikan. Kemudian peraturan tentang datang dan pulang. Nah, kalau sekarang ini kan pada saat
pandemi kita kan pembelajarannya daring. Itu jadi kalian harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Nah, ketika nanti kita sudah efektif pembelajaran dan kita sudah bisa beraktivitas di sekolah seperti biasa, itu kita akan melaksanakan pembelajaran dengan jadwal. Nah, ketika kalian berangkat sekolah itu harus sampai sekolahan itu jam 7. Nah, setelah itu kalian masuk ke ruang kelas masing-masing, ada Bapak Ibu guru, itu jam 7 sampai jam 7.15 menit itu ditunggu. Nah, nanti ketika awal pembelajaran itu nanti kalian membaca Asmaul Husna, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Oh iya, untuk sebelum itu membaca doa pembuka pelajaran terlebih dahulu, nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pertama. Perlu diingat, kalian harus sampai sekolah jam 7 dan akan ditoleransi sampai jam 7.15 menit. Jadi, jangan sampai kalian terlambat. Kemudian untuk istirahat itu pukul 9.15 dan pukul 11.50. Nah, untuk istirahat jadi ada 2 kali istirahat. Istirahat yang kedua itu kalian akan digunakan sebagai sholat zuhur berjamaah. Nanti kita bersama-sama Bapak Ibu guru, kemudian siswa-siswi SMA Muhammadiyah Gubuk akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid SMA Muhammadiyah Gubuk. Nah, kemudian ketika kalian sudah melaksanakan pembelajaran itu waktunya pulang sekolah. Nah, ada perbedaan ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu kalian pulangnya jam 14.35. Ketika hari Jumat, karena kalian harus Jumatan, nanti itu ada yang Jumatan di Masjid SMA juga ada yang mungkin sholat Jumat di tempat yang lain itu juga ada. Pulangnya itu pukul 11.45 menit. Nah, kemudian bagaimana tata peraturan tentang perizinan? Ada 2 hal. Yang pertama, izin tidak masuk sekolah, dan yang kedua izin meninggalkan pelajaran. Kita bahas yang pertama dulu. Ketika kalian mau izin tidak berangkat sekolah, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian masing-masing. Nah, orang tua kalian boleh mengizinkan melalui telepon menghubungi wali kelas masing-masing atau menggunakan surat izin yang dititipkan kepada teman, atau ada saudara yang mengantarkan ke sekolahan bahwa kalian tidak dapat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Entah itu kalian sedang sakit, entah kalian itu sedang acara di luar, apapun itu alasannya harus ada izinnya. Nah, setelah itu nanti akan absennya itu nanti akan diberi keterangan izin. Kemudian yang kedua, izin meninggalkan pelajaran. Itu ada 3 hal. Kalian bisa saja pulang karena ada urusan mendadak atau ada kegiatan di rumah sehingga kalian tidak bisa mengikuti melanjutkan pelajaran. Kemudian yang kedua adalah sakit. Yang ketiga adalah kalian sedang ada tugas atau kalian mau pergi kemudian balik lagi ke sekolah. Nah, itu kalian harus membuat surat izin. Surat izinnya nanti kalian minta surat izin dulu ke ruang BK. Nah, kalian nanti mengisi biodata, kemudian kelas, kemudian keperluannya itu apa, izinnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, setelah itu kalian tanda tangan di bawah. Itu nanti ada 3 tanda tangan. Yang pertama tanda tangan kalian sendiri, yang kedua tanda tangan guru kelas atau guru yang sedang berpiket, dan setelah kalian mendapatkan tanda tangan guru kelas, kalian akan meminta tanda tangan dan stempel dari guru BK. Nah, suratnya itu ada 2 lembar. Yang satu ditinggal di kelas untuk pemberitahuan kepada guru kelas yang akan mengajarkan, gurunya nanti ganti-ganti. Nah, yang satu itu kalian pegang. Nah, untuk selanjutnya sanksi. Jadi seperti ini, ketika kalian melakukan pelanggaran di sekolah, itu kita akan melakukan berbagai tahap sanksinya. Yang pertama itu nanti ada
teguran dan pembinaan, kemudian ada penugasan, kemudian pemberitahuan dan pemanggilan orang tua atau wali murid. Nah, itu nanti juga ada tahapannya dari wali kelas diserahkan kepada guru BK. Nah, ketika guru BK sudah tidak sanggup lagi mengatasi kalian karena pelanggaran kalian sudah terlalu banyak, nanti akan diserahkan kepada kesiswaan. Setelah itu kesiswaan akan diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, ketika sudah sampai ke kepala sekolah, bisa saja nanti kalian akan dikeluarkan dari sekolahan. Nah, untuk kedisiplinan kali ini memang perlu sekali kalian menyadarkan diri kalian sendiri untuk melaksanakan kedisiplinan itu. Karena apa? Ketika kalian disiplin, ketika kalian mengikuti aturan, kalian akan merasa aman, tentram, dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan sekolah di lingkungan SMA Muhammadiyah Gubuk. Maka dari itu, hal itu akan menjadi kebiasaan yang baik dan akan kalian pakai ketika kalian sudah lulus dari sini, dan akan bermanfaat sekali ketika kalian sudah terjun ke dunia luar. Mungkin cukup itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari ketiga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pak Guru Bapak Fitri Wahyudi akan menyampaikan sebuah materi, yaitu sarana dan prasarana dari SMA Muhammadiyah Gubuk. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi tentang sarana dan prasarana SMA Muhammadiyah Gubuk, Pak Guru mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya selalu memakai masker dalam keadaan apapun. Anak-anakku yang berbahagia, langsung ya kita ke materi MPLS di hari yang ketiga ini. Kami beri judul adalah sarana dan prasarana dari SMA Muhammadiyah Gubuk. Yang pertama adalah lokasi. SMA Muhammadiyah Gubuk memiliki lokasi yang strategis, lokasi yang berada di tengah kota, sehingga mudah dijangkau dengan transportasi. Selain itu, SMA Muhammadiyah Gubuk juga memiliki lingkungan sekolah yang tertutup. Ada pintu gerbang, sehingga akan menjadikan siswa yang tertib, siswa yang disiplin, serta tentunya siswa yang berkarakter. Yang kedua adalah gedung ataupun ruang kelas. SMA Muhammadiyah Gubuk memiliki ruang kelas yang representatif, berlantai 2 dengan proyektor dan ada AC pada ruang-ruang khusus. Memiliki aula yang luas, memiliki AC pula yang bisa digunakan untuk pertemuan wali murid tentunya, baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Selanjutnya, SMA Muhammadiyah Gubuk memiliki sarana olahraga yang lengkap. Memiliki lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan voli, juga memiliki lapangan basket yang luar biasa. Hal itu diharapkan bisa memberikan semangat kepada anak-anak untuk berprestasi, tentunya berprestasi pada bidang olahraga. Anak-anakku yang berbahagia, selain sarana olahraga yang lengkap, SMA Muhammadiyah Gubuk juga memiliki laboratorium yang lengkap pula,
Salah satunya ada laboratorium IPA biologi tentunya, memiliki laboratorium bahasa, juga memiliki laboratorium komputer atau lab komputer, dan ber-AC pula. Selain laboratorium, SMA Muhammadiyah Gubuk juga memiliki sarana perpustakaan yang lengkap pula. Di dalamnya berisi buku-buku referensi yang bisa digunakan untuk anak-anak belajar. SMA Muhammadiyah Gubuk memiliki sarana prasarana berikutnya berupa laboratorium musik yang lengkap pula. Ada seperangkat alat gamelan, ada seperangkat alat rebana, alat band yang lengkap pula, marching band, dan lain sebagainya. Laboratorium agama juga tidak kalah hebatnya, memiliki masjid yang berada di dalam lingkungan sekolah, bisa digunakan untuk sholat 5 waktu, sholat duha, pesantren kilat, tadarus, untuk rohis, juga bisa digunakan untuk peringatan hari-hari besar Islam. Selanjutnya, SMA Muhammadiyah Gubuk memiliki ruangan UKS dan ruangan bimbingan konseling, ruangan yang sangat representatif yang bisa digunakan untuk konseling, pemecahan masalah, serta bagi anak-anak yang sakit bisa dirawat di ruangan UKS. Kalaupun jika membutuhkan penanganan yang lebih maju lagi, anak-anak yang sakit bisa dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gubuk. Selanjutnya, di SMA Muhammadiyah Gubuk juga memiliki ruangan STP2K yang difungsikan sebagai tempat absensi bagi peserta didik. Absensinya itu menggunakan fingerprint pakai jari ya, sehingga setiap anak datang itu absensi pakai fingerprint, dan ketika anak pulang pun juga absensi menggunakan fingerprint. Anak-anakku yang berbahagia, tidak banyak yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan gambaran sedikit tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA Muhammadiyah Gubuk ini bisa menambah pengetahuan anak-anak semuanya dan bisa membuat anak-anak nyaman di SMA Muhammadiyah Gubuk. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mendoakan semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.